Hari ini kita ke tema 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, muatan pelajaran IPS. Manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Setiap sumber daya alam atau SDA sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan sumber daya alam atau SDA untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sumber daya alam atau SDA di Indonesia sangat beragam jenisnya. Keragaman dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah, misalnya sayur dan buah yang terdapat di dataran tinggi. Perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam sayur dan buah. Manfaatnya, bahan pangan sehari-hari, bahan baku berbagai olahan makanan, komoditi yang memiliki nilai ekonomi. Untuk selanjutnya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam hewan. Manfaatnya, diambil daging dan susunya. Tenaganya untuk membajak sawah, dan kotorannya dijadikan bahan pupuk. Untuk selanjutnya, sumber daya alam tanah liat. Manfaatnya, tanah yang memiliki nilai ekonomis. Bahan baku kerajinan seperti tembikar dan genting. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam batu bara. Manfaatnya, bahan bakar untuk alat transportasi, bahan baku industri baja, dan sumber energi pembangkit listrik. Untuk selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu minyak bumi. Manfaatnya, bahan bakar untuk mesin kendaraan, bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG, penghasil serat untuk bahan baku tekstil yaitu nilon. Usaha pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam air terdapat di sungai, manfaatnya sebagai pengairan irigasi, sedangkan usaha pelestariannya menggunakan air dengan hemat, menghindari membuang sampah dan bahan kimia di sungai, mengadakan reboisasi di hutan, dan menjaga ketersediaan air bersih. Kemudian padi terdapat di sawah, manfaatnya bahan makanan, usaha pelestariannya membersihkan rumput dan tanaman lain yang mengganggu, memberi pupuk, melakukan pengairan dengan baik, menggunakan bibit unggul, dan memanen tepat pada waktunya. Untuk selanjutnya, mahoni terdapat di hutan, manfaatnya sebagai bahan baku industri kayu. Usaha pelestariannya menggunakan bibit unggul, memberi jarak tanam pohon, memangkas cabang,
memupuk tanaman saat berusia 1 tahun, dan menyiangi dan menyulam tanaman yang mati. Rotan terdapat di hutan, manfaat kerajinan dan furniture. Usaha pelestarian memberi jarak tanam tanaman, menanam pada awal musim hujan, memberi pupuk, membersihkan tanaman yang mengganggu, dan menebang rotan yang sudah tua. Sumber daya alam ikan terdapat di sungai, danau, laut. Manfaatnya bahan makanan. Usaha pelestariannya menghindari pencemaran air, menghindari penangkapan ikan dengan bahan peledak dan pukat harimau, menangkap ikan yang sudah besar, dan mengadakan reboisasi. Jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Dokter, peralatan bekerja, peralatan medis seperti stetoskop. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, besi dan karet. Pilot, peralatan bekerja, peralatan penerbangan seperti pesawat. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, aluminium dan karet. Polisi, peralatan bekerja, peralatan keamanan seperti senjata. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, besi dan plastik. Kemudian guru, peralatan bekerja, alat tulis dan peralatan mengajar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, kayu dan plastik. Pelukis, peralatan bekerja, peralatan melukis seperti kuas, kanvas dan kain. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, kayu dan kapas. Pengusaha, peralatan bekerja, peralatan bangunan atau properti seperti bangunan rumah dan pagar. Sumber daya alam yang dimanfaatkan, besi dan baja. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam berupa tanah, air, dan tumbuhan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Sumber daya alam berupa hewan dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan perikanan dan perkebunan. Kegiatan lainnya seperti perindustrian dan kerajinan merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam lanjutan setelah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Itu saja yang dapat disampaikan pada tema 6 subtema 2 muatan IPS. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.